Oke. Halo sebelumnya, selamat sore teman-teman. Selamat datang di Ota Bahasa, merupakan kolaborasi dari Ota Community dan kampungcourse.id. Hari ini merupakan hari yang kita tunggu-tunggu untuk belajar dan memahami seluk-beluk dari sebuah scholarship yang akan kita bahas bersama pemateri Kak Niki Andre Pabatama hari ini. Nah, sebelumnya teman-teman, selamat datang di Ota Bahasa, kolaborasi Ota Community dan kampungcourse.id. Untuk teman-teman yang belum tahu, Ota Community merupakan suatu komunitas non-profit, wadah informasi dan forum diskusi bagi generasi muda yang membahas mengenai isu-isu dan topik terkini menggunakan bahasa Inggris di setiap malam minggunya. Nah, sedangkan untuk Kampung Course merupakan sebuah marketplace lembaga kursus pertama yang ada di Indonesia dan saat ini berfokus di Kampung Inggris di Pare. Nah, untuk teman-teman yang ingin langsung belajar di Kampung Inggris di Pare, silahkan mendaftar melalui kampungcourse.id. Dan jika teman-teman yang ada di Ota Bahasa hari ini dapat mendaftar dan akan mendapatkan diskon khusus. Dan bagi teman-teman yang mengajak rekan dan sahabatnya untuk ikut juga belajar dan mendaftar melalui Kampung Course akan mendapatkan commission fee dan keuntungan-keuntungan lainnya. Oke, hari ini kita langsung ke webinar kita, beasiswa di 3 negara di benua biru. Hari ini kita kedatangan tamu inspiratif khusus kita, Kak Niki Andre Prabatama. Halo Kak Niki, apa kabar? Halo, kabar baik, kabar baik. Nah, hari ini Kak Niki akan pagi di sini. Oh, jam 10 ya kayak? Di apa? Di 30. Iya. Jam 10. Oke, beda 5 jam ya, Scotland sama Indonesia. Kak Niki sekarang di Scotland dia ya, Kak? Iya, betul, di Scotland, di UK. Oke. Nah, sebelum Kak Niki juga memberikan informasi seluk-beluk tentang beasiswa yang akan kita bahas hari ini, saya akan bacakan dulu profil. Jalan komponen di sini aku itu apa? Komponen sing takut tak tekoni ate anggere iki. Ya iki Saya akan bacakan dulu profil Kak Niki ya, sebentar. Ada polinema ini. Saya Indonesia deh, Kak. Pakai deh. Pengen aja. Speaking English itu lancar nih. Salma di mute aja yang lain, Sal. Oke, benar. Oke. Nah, teman-teman, Kak Niki merupakan seorang Erasmus Mundus Joint Master Degree SSI Plus Awardee 2020 di tahun ini, dan dia juga diterima sebagai MOGA French Government Master Excellence Scholarship 2020 as Best Student in Bachelor Applied Engineering Study Program Electronics Engineering Department of Electronic Engineering 2019, terus Best Young Innovator of Technology Future Leader Congress 2018, Sampurna Scholarship 2015-2018, dan PPA Scholarship 2018. Nah, kemudian experience Kak Niki di organisasi juga sebagai Chief of French Club State Polytechnic of Malang, founder and Chief of Laskar Pejuang Harapan Community, Chief of Social Project Bakti Kami untuk Negeri, dan juga sebagai volunteer of International Office Affairs State Polytechnic of Malang. Luar biasa ya, Kak Niki? Sebenarnya semua itu bohong. Kak Niki mencoba humble ya, teman-teman. Enggak, itu bohong itu. Oke. Dan pastinya lebih banyak prestasi-prestasi lainnya juga ya, Kak ya? Nah, oke. Enggak banyak. Nah, sebagai awardee dari beasiswa Erasmus, hari ini Kak Niki akan memberikan kita materi yang lebih lengkap langsung dari penerima beasiswanya Kak Niki. Oke, mungkin langsung aja ya Kak Niki ya. Aku ini. Oke, langsung ya. Ini yang share PPT aku atau si Salma? Boleh aku aja bentar ya, Kak. Oke. Siap. Halo teman-teman, kangen sama Indonesia. Belum sampai.
Jadi iki arek sing aku inspirasi gitu ayo sampai aku nilai A+ yang dari iki. Bicara negara PA aja kayak iku sing bicara dari dosen ini. Oke. Ya, that's Oke. it. Erasmus Plus. Oke, kepada Kaniki, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kangen ngomong assalamualaikum di sini karena di sini nggak ada assalamualaikum. Cuma hello, good morning, hello gitu aja di sini. Oke, apa kabar teman-teman semua? Perkenalkan, namaku Niki Andri Pratama. Ya, alhamdulillah diberi rezeki jadi awardee Erasmus Mundus Joint Master Degree, salah satu program dari Erasmus di program Smart System Integration. Jadi aku di sini udah di Scotland, udah mulai kuliah masterku dengan rumus-rumus yang gila banget. Yeah, it's kind of crazy thing. Dan ya, benar-benar sulit sih karena teknik di sini benar-benar advance, beda banget dari Indonesia. Jadi backgroundku electronics engineering, lulusan dari Politeknik Negeri Malang, asli Malang, Arema ya, pasti tahu Arema ya semuanya. Oke, kita next aja yuk. Jadi Erasmus ini merupakan sebuah beasiswa dari pemerintah Uni Eropa. Jadi kalian dibiayai langsung oleh Uni Eropa, uangnya dari Uni Eropa. Kalian tahu kan itu bendera yang bintang munyer banyak itu kan? Nah, itu adalah benderanya Uni Eropa. Oke, bisa next. Dan di sini overall ada banyak program dari Erasmus Plus, dan yang pertama itu ada yang full degree, salah satunya yaitu Erasmus Mundus Joint Master Degree yang aku dapetin, dan itu ada banyak sekali program. Dan di tahunku, di cohort 2020, anak Indonesia itu keterima sekitar 61 anak. 61 anak dari Indonesia. Itu salah satu terbesar lah. Tapi ada yang lebih besar lagi dari India, lebih banyak lagi India. Untuk di Asia ya kayaknya. Kemudian itu yang untuk master. Nah, di sini, di master ini kalian bakal kuliah di 3 negara. Dalam arti 2 atau lebih negara di Eropa. Dan UK, kalau di cohortku tahun ini. Tapi kalau di tahun depan kayaknya, karena UK udah Brexit, nah, karena UK udah Brexit, jadi kuliahnya cuma di Europe aja kayaknya. Karena beasiswanya Uni Eropa kan. Oke. Kemudian ada Marie Sklodowska-Curie Scholarship, itu untuk doctoral degree. Jadi untuk yang mau cari PhD di sini, nah itu bisa pakai Marie Sklodowska-Curie. Oke, next. Selain 2 program itu, ada juga program yang namanya Visiting Scholar for Academics or Research. Jadi kayak dosen-dosen di Indonesia itu bisa visit ke universitas-universitas di Eropa, tapi mereka harus punya kerjasama. Nah, selain itu juga ada juga yang namanya International Mobility for Student and Staff. Nah, di sini European Union juga membuka kesempatan buat exchange. Nah, tapi exchange-nya di sini itu cuma kalau nggak salah 1 semester sampai 2 semester aja, dan dengan universitas yang punya kerjasama dengan European Union. Kalau di Malang itu sih setauku ada di Universitas Muhammadiyah Malang. Banyak banget anak Universitas Muhammadiyah Malang yang exchange ke Eropa pakai International Credit Mobility ini. Gitu. Oke, next. Oke, kita bakalan bahas lebih detail ya tentang Erasmus Mundus Joint Master Degree. Kok bisa sih kuliah di 3 negara gitu? Kok bisa sih kuliah di 2 negara atau lebih di Europe dan di UK? Jadi nggak di 1 negara aja gitu. Nah, ini istimewanya dari Erasmus Mundus Joint Master Degree. Siapa sih nggak pengen ya? Yuk, next. Oke, Erasmus Mundus Joint Master Degree itu diorganize atau dibentuk oleh European Universities
di dalam sebuah konsorsium. Dan sebuah konsorsium itu sebuah persatuan lah, dapat dikatakan sebuah persatuan dari beberapa universitas. Nah, universitas itu minimal conducted by 3 universities, 3 universitas berbeda dari 3 negara. Dan keseluruhan jumlahnya AMJMD itu ada sekitar 130 program. Nah, 130 program itu bervariasi, ada yang ekonomi, ada yang politik, ada yang culture, ada yang engineering, macam-macam ya. Jadi kalian bisa pilih nanti, kalian langsung aja lihat di AMJMD katalog itu, pakai link itu, atau kalian bisa ketik aja langsung di Google AMJMD katalog gitu. Nah, untuk study periodnya tergantung sih, 1 sampai 2 tahun. Nah, ada yang 1,5 tahun, misalkan kayak AMJMD Nursing dulu kemarin itu Mbak Fia ngomongnya 1,5 tahun, kalau aku 2 tahun. Tapi berpindah-pindah ya, setiap semester berpindah-pindah. Oke, next. Oke, berapa sih jumlah uang nih yang akan kalian dapatkan dari European Union? Kalian tuh sekolah ya, tapi dibayar gitu, digaji gitu. Siapa yang nggak pengen kan? Tapi beratnya adalah ninggalin rumah dan kangen keluarga dan kangen istri dan kangen Indonesia. Nah, disitulah beratnya. Oke, jadi berikut ini adalah apa namanya reng-rengan uang yang akan kalian dapatin ketika kalian dapat Erasmus. Untuk yang master degree itu fully funded, tuition fee kalian dibayarin ya. Kemudian kalian dapat monthly allowance, gaji per bulan, 1.000 euro per bulan. Kemudian setiap tahunnya untuk travel allowance kalian bakalan dapat 3.000 euro per tahun. 1 tahun 3.000 euro. Buat kalian berpindah-pindah, buat kalian nanti pengen pulang itu 3.000 euro. Kemudian kalian juga ada settlement allowance yang bakal kalian dapatkan 1 kali aja. 1 kali aja ketika kalian barusan datang di Eropa, kalian bakal dapat 1.000 ya. 1.000. Kemudian untuk doktoral itu bedanya cuma di living allowance itu dapat 1.600, lebih banyak dikit lah. Kalau visiting scholar itu 14.800 euro per orang setiap 3 bulan. Oke, next. Itu adalah rincian uangnya ya. Mungkin next. Nah, requirement untuk dokumen, basically untuk European Union beasiswa ini, Erasmus ini, itu mereka nggak ada yang namanya interview ya. Nggak ada yang namanya interview, jadi mereka itu cuma basically document oriented, jadi yang dilihat itu semuanya dokumen kalian. Tapi ada juga program yang bilang di seleksinya bakal ada interview jika dibutuhkan. Interview as necessary. Kalau di programku nggak ada sih, jadi semuanya dokumen aja. Yang pertama, curriculum vitae, CV. Buatlah CV kalian seindah mungkin ya, semenarik mungkin. Ada bahasa Inggris, kemampuan bahasa Inggris, bisa pakai IELTS, bisa pakai TOEFL. Nah, kalau TOEFL nih biasanya IBT yang diminta kebanyakan karena banyak universitas yang udah nggak menerima ITP setauku. Jadi aku nyaranin IELTS saja. Kemudian diploma ijazah kalian, kemudian recommendation letter dari Kaprodi, dari dekan gitu-gitu. Kemudian yang terakhir ada motivation letter. Motivation letter atau personal statement ya. Nah, ada juga yang meminta additional document atau dokumen-dokumen tambahan seperti paper yang pernah kalian publikasikan atau summary dari skripsi kalian ya, kayak gitu ya. Itu additional document-nya. Oke, next. Jadi langkah-langkah pendaftarannya, admission-nya dibuka Oktober sampai November. Admission-nya baru dibuka. Sebenarnya kalau sekarang September udah
buka sih ya. Jadi bulan ini udah buka. Coba dibuka nanti. Admissionnya sekitar September sampai Februari lah. Jadi admission sama application itu digandeng jadi satu aja. Jadi setiap program itu punya timeline yang berbeda-beda. Ada yang September udah buka, ada yang baru buka Desember, ada yang baru buka November. Itu setiap program beda-beda. Kalian lihat di katalognya aja. Nah, setelah proses aplikasi dilakukan, diseleksi sama orang-orang dari konsorsium itu, nah, di situ kita dinyatakan bahwa kita diterima misalkan ya. Kita diterima, tetapi kita perlu menunggu persetujuan dari pemberi beasiswa, yaitu European Commission yang kantor pusatnya ada di Brussels dan Belgium. Itu terjadi sekitar April sampai Mei. Nah, setelah approval, kita bakal dapat official announcement bahwa kita jadi awardee Erasmus. Dan kita dapat LOE atau award letter dari kampus kita yang menyatakan kita keterima Erasmus. Dan pemberangkatan Agustus dan September. Rata-rata Agustus September. Kalau sekarang karena pandemi ada yang diundur sih. Programnya ada yang diundur. Oke, next. Tidak perlu kedengaran stepnya di sini. Apa bukan gaming ini? Tapi gaming juga sih ini. Oke, jadi ini merupakan email yang benar-benar buat hati saya bahagia, di mana saya dinyatakan bakal dinominasikan sebagai salah satu penerima beasiswa Erasmus, tetapi masih bakal dikirim ke European Commission untuk disetujui terlebih dahulu. Ini benar-benar wah excited banget dan bahagia banget, sujud syukur. Di mana perjuangan selama ini mengejar mimpiku buat kuliah di luar negeri itu benar-benar kurai dengan nyata di titik itu. Benar-benar senang banget, alhamdulillah. Oke, next. Dan aku berdoa semoga kalian yang ikut hari ini bisa juga menerima email-email yang indah seperti ini. Amin. Oke, next. Maybe next. So, oke. Kita bakalan bahas program gue di sini. SSI Plus. Jadi program gue ini merupakan sebuah program yang berfokus pada smart system integration. Smart system dalam arti smart system itu kayak kombinasi antara banyak sekali teknologi, sensor, gitu, aktuator. Mungkin orang teknik nggak tahu ya. Pokoknya smart system lah, Internet of Things, yang mendesain smart garden, gitu-gitu ya. Kayak gitu-gitu. Ya, itu adalah basically tugasku di sini adalah smart system integration. Dan di sini aku belajar bukan hanya membuat smart system, tetapi bagaimana memproduksi dan memfabrikasi sebuah komponen elektronik yang notabene di Indonesia kalian tahu sendiri kan besar-besar ya, kayak kapasitor besar gitu. Terus kemudian resistor besar ukurannya. Kalau di sini tuh udah kecil-kecil ya, mikrosistem ya namanya. Nah, jadi di sini ukurannya udah kecil-kecil, jadi aku mempelajari gimana sih memproduksi itu, merubah ukuran besar menjadi kecil itu gimana. Scaling heat gitu ya, dan sebagainya gitu. Next. Dan di sini istimewanya programku diselenggarakan oleh 3 universitas. Sebagai koordinatornya ada Heriot-Watt University yang ada di Scotland, di Edinburgh, di mana aku sekarang tinggal. Kemudian universitas yang kedua ada di University College of Southeast Norway di Vestfold, Norwegia. Dan yang ketiga ada Budapest University of Technology and Economics di Budapest di Hungaria. Nah, jadi di sini istimewanya kalian punya kesempatan buat explore nggak hanya satu negara aja,
Oke, exactly. Kalau kalian kuliah di Eropa misalkan, kalian bakal punya visa Schengen. Visa Schengen itu bisa kalian gunain untuk masuk kemana aja di negara Eropa. Kalian bisa mengunjungi negara Eropa mana aja. Nah, kalau di sini, aku nggak hanya traveling ke negara-negara Eropa dan UK, tapi aku juga merasain atmosfer studi di setiap negaranya. Karena setiap negara kan pasti punya sistem pendidikan yang berbeda-beda ya. Misalkan di Scotland untuk nilai A itu 70%, kalau di Norway kalau nilai A itu 90%. Nah, something like that. Oke, next. Oke. Berikut adalah program overview-ku. Apa yang aku bakal pelajarin selama 4 semester, fundamental, smart system, dan lain-lain. Dan ini berpindah-pindah nantinya setiap semesternya aku nggak menetap di satu negara aja. Sebenarnya challenging-nya di situ sih, di mana kita harus berpindah-pindah dan packing ria setiap semesternya buat pindah ke satu negara dan negara lain. Tapi istimewanya di sini, di sebuah kelas, kita itu punya teman dari seluruh dunia, teman-teman ya. Dari seluruh dunia, bukan hanya orang Indonesia yang banyak, orang Brazil yang banyak, orang Spanyol yang banyak. Semuanya itu kalau di programku ini rata sih kalau menurutku. Ada India, Bangladesh, Pakistan, kemudian ada juga dari Spanyol, Rusia gitu. Banyak banget. Jadi itu bakalan benar-benar membentuk sebuah network yang besar buat kalian. Nah, nanti juga ada penjurusan buat aku nanti di semester yang kedua, yaitu aku pilih Smart Biomedical System atau Cyber Physical System. Okay, next. Nah, ini mobility track-nya. Jadi seperti yang aku bilang, pindah-pindah. Jadi semester 1 di Heriot-Watt University sekarang. Kemudian nanti bulan Januari aku pindah ke Norwegia, ke University College of Southeast Norway di Vestfold. Nah, setelah itu, setelah dari Norway, aku rencananya pulang karena kangen banget sama keluarga, sama istri pastinya ya. Pulang dulu, terus ke Budapest, ke Hungaria. Jadi pindah-pindah gitu. Semua program di EMJMD itu bakal berpindah-pindah. Bahkan ada yang bisa memilih mobility track yang berbeda. Dalam arti, misalkan dalam sebuah program ada yang namanya Euroculture. Euroculture itu, iya, cap paspor penuh, bener. Nanti kemana-mana ada cap negara ini, cap negara ini. Oh, mantap banget ya. Tapi harus nabung ya Bang ya, saving gitu yang penting. Jadi ada sebuah program yang namanya Euroculture. Euroculture itu memiliki beberapa mobility track yang berbeda. Kalian bisa start semester 1 di Uppsala di Swedia, atau kalian bisa start semester 1 di Strasbourg di Prancis, kalian bisa milih. Dan itu istimewanya Erasmus. Gitu. Jadi kalian bisa milih. Aku nanti milihnya cuma bisa di pas tesis aja. Aku mau tesis di mana di 3 universitas ini. Di HWU, atau di USN, atau di Budapest. Tapi aku milih Budapest aja. Yang murah. Biar bisa ngesot-ngesot dikit lah ke Prancis, ke Jerman. Gitu. Oke, next. Next, maybe next Salma. Alright. Kita bakalan behind the scene. Bakal lihat Finding a Way to Europe, sebuah perjalanan besar dari aku ya. Yang dulu awalnya pemalas, sering bolos sekolah, nakal banget, nggak nurut sama orang tua. Dalam arti sering ngelakuin hal-hal yang aneh-aneh lah ya. Memang waktu muda dulu sih ya. Kalau sekarang kan udah tua. Alright. Jadi next mungkin Salma. Jadi
aku udah pernah ngelakuin hal-hal yang bolos sekolah, ngecewain orang tua. Nah, dari titik itu aku merenung bahwa udah cukup lah aku ngecewain orang tua dan saatnya aku ngebanggain orang tua. Dan aku mencari sebuah cara gimana aku ngebanggain orang tua. Caranya adalah aku harus kuliah ke luar negeri. Dan dengan aku kuliah ke luar negeri, aku bakal melihat dunia lebih indah lagi. Jadi dunia itu bukan cuma Malang, bukan cuma Jawa Timur, bukan cuma eh, Indonesia, dan eh, dunia itu benar-benar indah itu. Ketika kalian ketemu orang Polandia, ketika kalian ketemu orang Spanyol, Brazil, mereka itu benar-benar ya indah ya karena kita berbeda culture, kita berbeda bahasa juga. Nah, that's it di Europe. Itu adalah impianku buat banggain orang tua dan nyenengin orang tua. Gak cuma di Europe, sekarang di UK juga. Oke, next. Nah, ada 2 kunci yang harus kalian lakukan buat menggapai sebuah mimpi kalian. Anyway, kalau aku merangkum kehidupan manusia itu seperti sebuah organisasi. Dalam arti organisasi punya visi dan juga punya misi. Nah, kita juga punya mimpi sebagai visi hidup kita. Dan kita juga harus punya step by step untuk meraih mimpi kita. Step by step itu adalah misi kita. Nah, untuk meraih mimpi kita, ada 2 kunci utama. Yang pertama, hard work atau kerja sekeras-kerasnya. Udah berikan yang terbaik dari diri kalian. Dan yang kedua adalah beriman. Kalian harus benar-benar berdoa. Siapa yang punya dunia ini, yang punya alam semesta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian harus benar-benar berdoa. Berdoa meminta yang terbaik. Dan juga meminta doa restu orang tua. Jadi 2 itu kuncinya kalau menurutku. Oke, next. Nah, apakah kalian sadar bahwa mungkin kalau sekarang aku bicara bahwa aku dulu pernah peringkat kedua dari bawah sendiri ketika aku SMK, dan aku merubah hidupku 360 derajat menjadi seorang awardee Erasmus Mundus Joint Master Degree. Kuncinya adalah reflection. Kalian harus benar-benar selalu merefleksi diri kalian. Kalian harus benar-benar melihat apa yang kurang dari diri kalian dan harus berusaha selalu untuk memperbaiki apa yang kurang dari diri kalian. Dan it's time to change your life. Jadi disinilah saatnya. Tidak ada kata terlambat. Sekarang saatnya kalian menghabiskan waktu kalian buat mengejar mimpi kalian. Jangan hanya ngopi sama teman. It's okay lah if kalian boring ya. Kalian boring ngopi sama temen ketika malam minggu, keluar hangout sama pacar, it's okay, it's normal ya. Yang penting jangan setiap hari ngopi. Setiap hari ngopi sama teman, ngopi sama teman, ngopi sama teman. Karena ngopi sama teman itu tidak akan membentuk masa depan kalian menjadi masa depan yang benar-benar, oh, this is masa depan yang aku inginkan gitu. Nanti kalau kalian udah realize bahwa kalian sudah di masa depan itu, kalian menyesal bahwa kenapa sih dulu aku ngopi aja gitu. Kenapa nggak dari dulu aku berjuang gitu kan. Jadi habiskan sekarang. Jadi dulu itu ya oke, aku normal, aku pacaran, aku ngopi sama pacarku dulu waktu kuliah. Dan itu cuma Sabtu Minggu, kemudian hangout sama teman juga mungkin beberapa waktu aja. Jadi aku lebih habiskan waktu buat belajar, menempa diri di organisasi, kayak gitu. Jadi habiskan waktu kalian buat banyak hal yang lebih berkualitas. Next. Maybe next, Salma. Bentar. Oke. That's it.
Nah, di sini sebuah cerita, jadi nggak langsung diterima ya. Aku apply beasiswa itu nggak langsung diterima. Kayak kita mempropose seseorang buat jadi pacar kita, gitu. Pasti ada ditolaknya juga kan ya. Dan itu sakit hati kan ya. Pasti. Nah, ditolak 2 beasiswa, jadi aku apply 4 beasiswa. 2 ditolak, 2 diterima ya. Dan lebih banyak ditolak dulu. Jadi aku apply Eiffel Excellence Scholarship, beasiswa pemerintah Prancis ditolak. Itu beasiswa pertama yang aku apply. Kemudian aku juga apply Hungaria, stipendium Hungaricum, juga ditolak ya. Nah, yang ketiga ini baru jackpot dan yang keempat jackpot juga. Nah, dari kegagalan ini, aku ngerasain sebuah nikmat gitu. Di mana aku bisa benar-benar belajar arti bahwa aku harus benar-benar memperbaiki diriku lebih-lebih lagi. Dalam arti, dengan kegagalan, kita bisa merefleksi, benar-benar merefleksi diri kita. Nah, seperti yang aku bilang di sini, kegagalan merupakan sebuah nikmat. Nikmat banget gitu. Ketika kalian gagal, oh, kenapa aku gagal ya? Nah, aku harus refleksi nih, apa yang kurang dari diriku ya? Nah, itu kayak gitu, itu nikmat banget kan? Nah, sakit itu pasti, ya, pastilah. Sakit ditolak pacar juga sakit ya kan? Tapi belajar dari kegagalan adalah sebuah kunci. Jadi selalu do reflection, reflection, berkaca, berkaca, introspeksi, introspeksi diri lagi. Gitu. Next. Oke, aku punya beberapa tips and trik buat kalian semua. Dan aku berdoa, semoga kalian semua bisa meraih beasiswa apapun yang kalian impikan. Oke, next. Amin. Jadi beberapa tips and trik ini adalah yang aku lakukan ketika aku mengejar mimpiku untuk meraih beasiswa. First of all, kalian harus deep dream. Kalian punya mimpi kan ya? Kalian punya mimpi. Kalian harus benar-benar menghipnotis diri kalian. Dalam arti kalian harus benar-benar menanamkan mimpi kalian dalam hati, mindset, dan juga alam bawah sadar. Jadi, ayolah, kita hipnotis diri kita sendiri demi kebaikan. Nah, kenapa hal itu perlu? Karena ketika kita gagal, kita bakalan terhipnotis lagi, kebalik lagi ke mimpi kita. Bahwa kita ingat, oh, aku punya mimpi nih buat studi di luar negeri. Kalau aku malas-malesan, aku gagal, dan aku berhenti berjuang, aku nggak bakalan bisa studi di luar negeri. That's it. The first point. Kalian harus deep dream, mimpi sedalam-dalamnya, menghipnotis diri kalian sedalam-dalamnya. Yang kedua, kalian harus menjadi orang yang positive thinking. Kalau kalian jadi orang yang negative thinking, pesimis, itu bakal jadi barrier kalian. Jangan pernah kalah sebelum berjuang gitu intinya. Jadilah manusia yang selalu positive thinking dan juga percaya diri. Berjuang aja. Pokoknya berjuang aja. Entah aku gagal, entah aku sukses, nanti it doesn't matter gitu. Yang ketiga, seperti aku bilang tadi, hidup seperti sebuah organisasi, kalian harus menentukan step by step kalian untuk meraih mimpi kalian. Aku beri contoh misalkan, aku pengen S2 di luar negeri. Apa sih yang harus aku persiapkan? Yang pertama, step pertama, aku harus mempersiapkan nilai akademik yang baik. Yang kedua, aku harus mempunyai pengalaman non-akademik. Yang ketiga, aku harus mempunyai sertifikat IELTS dengan skor sekian. Tentukan step by step itu dari sekarang gitu, teman-teman. Biar kalian tahu jalan kalian itu seperti ini. Gitu. Nah, ini yang jalan yang harus ditempuh itu seperti ini. Nah, setelah step by step itu kalian tentuin, kalian harus membuat sebuah timeline dari step by step itu. Misalkan aku harus selesai IELTS di bulan November. Karena aku mau apply di bulan Februari. Nah, timeline itu bakal membuat step by step kalian itu lebih efektif gitu. Oke?
Oke, dan yang kelima, kalian harus membumikan aksi kalian, bener-bener kerja keras, bener-bener kalau istilah wong Jawa itu ngoyo lah. Kerja keras, bener-bener do whatever you can, lakuin semuanya yang kalian bisa lakuin gitu. Berikan yang terbaik dari diri kalian. Karena ketika kalian memberikan yang terbaik, kalian juga akan mendapatkan hasil yang terbaik. Yang keenam, kalian harus berdoa, benar-benar berdoa biar Allah memberikan magic kepada kita dan meminta doa restu orang tua juga yang paling penting. Dan kalau udah punya suami dan dia punya istri juga minta doa suami dan istrinya juga. Next. Some tips. Ada 5 hal yang menurutku benar-benar harus kalian perhatikan. Kalau kalian pengen kuliah di luar negeri ya. Yang pertama, nilai akademik. Some people think that academic things is not important. Jadi nggak penting aku dapat nilai C, nggak penting lah. Yang penting aku mantap di organisasi. Itu kalau menurutku, kalau buat orang yang pengen kuliah di luar negeri, itu something yang nggak nyalain sih, aku cuma something yang sedikit keliru aja. Karena kalian setelah ini bakal terjun ke dunia akademik lagi gitu kan ya. Nah, maka dari itu nilai akademik harus diperhatikan. Paling nggak cum laude ataupun 3,3, 3,4 itu udah cukup. Karena saingan kalian itu pasti orang yang luar biasa ya. Akademiknya ada yang lulusan terbaik dari sini, lulusan terbaik dari sini gitu ya. Nah, selain nilai akademik, kalian harus membuat pengalaman non-akademik kalian juga luar biasa ya. Paling nggak ikut 3 kejuaraan, nasional ataupun internasional, event internasional gitu. Paling nggak 2 atau 3 itu udah cukup. Jadi buatlah 2 hal ini seimbang, akademik bagus, non-akademik juga bagus, dan juga buatlah 2 ini outstanding. Seimbang dan outstanding. That is the key. Dan selanjutnya kalian juga harus meningkatkan skill leadership kalian. Skill leadership kalian kayak bisa ikut organisasi gitu ya, atau ikut volunteering gitu kan. Mungkin itu bakalan meningkatkan skill leadership kalian karena banyak sekali beasiswa yang melihat skill leadership gitu kalau menurutku. Dan yang keempat ada public speaking. Kalau public speaking, kalian harus benar-benar meningkatkan cara ngomong kalian. Tidak takut ngomong di depan banyak orang. Karena ada beberapa beasiswa khususnya yang interview juga kan ya. Interview juga. Dan itu public speaking ini bakal menjadi key kalian. Kalian nggak takut ngomong di depan banyak orang. Apalagi kalau kalian udah di luar negeri, kuliah di luar negeri. Kalau kalian takut ngomong di depan banyak orang, apalagi ngomong bahasa Inggris ya, nah itu bakalan menjadi barrier kalian sendiri ketika kalian studi. Dan yang kelima, kemampuan bahasa asing. Tentunya kalian juga harus mempelajari bahasa asing negara tujuan studi kalian kalau negaranya tidak berbahasa Inggris. Nggak lucu sih ya kalau ke pasar terus tersesat, nggak bisa balik ke flat, itu kan juga pasti lucu ya. Dalam arti, nggak bisa bahasa orang sini, gimana belok kanan itu bahasanya apa, belok kiri bahasanya apa. Nah, itu. Jadi kayak dulu aku punya cita-cita buat kuliah ke Prancis, jadi aku harus mempelajari bahasa Prancis. Next, aku mau ke Norway, aku harus mempelajari basicnya bahasa Norway. Jadi itu yang penting. Dan juga bahasa Inggris ya pastinya ya. Bahasa Inggris buat apply, dan juga buat bahasa kalian di sini. Bahasa akademik. Oke, next. Nah, ada beberapa dokumen tips. Dokumen yang dibutuhkan. Yang pertama, copy valid passport. Ya, cuma fotokopi paspor aja. Kemudian untuk CV, CV-nya ada 2 mode CV. Ada CV Europass dan ada CV format kita sendiri ya. Terserah kalian, dan juga ada terserah programnya sih, dalam arti programnya minta CV Europass atau CV model kalian sendiri. Kalau CV Europass nanti kalian bisa aja googling langsung
Europass CV gitu. Nanti kalian tinggal masukin prestasi kalian, pengalaman kalian, semuanya di situ. Nah, motivation letter atau personal statement di sini kuncinya ya kalau menurutku ya, kalau kalian mau apply beasiswa apalagi yang based on document. Jadi di sini kita diberi dana kan buat sekolah ya. Nah, bagaimana kita bisa memberikan impact setelah kita lulus dari is the key. Kuncinya, caranya, kalau menurutku di motivation letter atau personal statement kalian harus benar-benar melihat sebuah fenomena permasalahan sosial yang ada di society kalian. Nah, permasalahan itu harus kalian berikan sebuah solusi setelah kalian studi master. Oke, oke, paham kan? Jadi kalian harus menemukan sebuah permasalahan di society. Nah, kalian harus memberikan sebuah solusi buat permasalahan itu. Nah, cara mendapatkan solusinya itu adalah dengan kita studi master. Nah, key-nya itu bilang seperti itu. Tetapi permasalahannya harus benar-benar permasalahan yang mantap ya, dalam arti permasalahan yang kayak permasalahan sampah di Indonesia, itu kan permasalahan yang benar-benar hot banget, hot issue banget, dan benar-benar it's hard to tackle that thing ya. Nah, itu seperti itu ya. Kemudian itu sih key-nya kalau motivation letter atau personal statement. Kemudian untuk higher education diploma ya ijazah kalian sama ijazah kalian yang udah ditranslate atau ijazah kalian yang udah 2 bahasa atau udah yang bahasa Inggris itu. Itu yang akan kalian pakai buat apply. Kalau transkrip kalian bisa translatekan dulu kalau kalian belum translate atau ada yang 2 bahasa kayak punyaku jadi nggak perlu translate lagi. Evidence of language proficiency tentunya IELTS ya. Kalau bahasa Inggris IELTS dan exactly semua universitas dan semua negara dan programnya itu pasti membutuhkan IELTS. Kalau pengen aman, skornya minimal adalah 6,5, catat ya, 6,5 dan jangan ada nilai di bawah 6,0. Itu kalau menurutku karena kebanyakan program sih itu. Tapi ada program juga ada yang ngelunjak minta 7 kan ya. Kalau aku sih nggak mampu. Karena ya IELTS memang benar-benar rumit dan sulit banget ya. Kalau menurutku. Dan selanjutnya kalau mau kuliah di Prancis, iya ngelunjak, benar-benar ngelunjak. Ada beberapa program yang ngelunjak minta segitu ya. Gila kan ya kalau negara-negara yang berbahasa Inggris it's okay lah dapat segitu gampang ya. Apalagi negara-negara yang jajahannya Inggris pasti orang pintar-pintar. Kalau orang Indonesia itu dapat 6,5 aja udah bener-bener kayak nangis gitu. Iya, kalau itu sih yang aku rasain. Nah, kalau kalian studi di beberapa negara yang tidak berbahasa Inggris, kayak misalkan Prancis itu, kalian punya DELF itu udah benar-benar mantap. DELF itu merupakan IELTS-nya bahasa Prancis. Itu ada level dari A1 sampai C2. Paling enggak kalian bisa dapat B1 atau B2 itu udah mantap. Dan sertifikatnya itu seumur hidup dan juga tesnya itu murah banget. Murah banget, sekitar ratusan ribu lah. Itu udah punya sertifikat seumur hidup. Nah, DELF itu singkatannya Diplôme Études en Langue Française. Itu merupakan IELTS-nya bahasa Prancis. Nah, kalau bahasa lainnya kalian bisa cari sendiri ya. Kemudian itu letters of recommendation dari dekan, dari kaprodi kalian, atau yang udah kerja, buat yang udah kerja dari atasan kalian gitu ya. Tapi rata-rata kalau minta surat rekomendasi itu mungkin karena beliau sibuk ya, dekan atau kaprodi sibuk, udah deh. IELTS mah cuma 2 tahun bang, harus ngurus lagi. Harus tes lagi. Itu yang susahnya kayak IELTS ya. Mahalnya, iya emang mahal sekitar 3 juta kalau IELTS. Nah, kalau surat rekomendasi balik lagi, itu rata-rata kita disuruh buat sendiri, kita ketik sendiri, dan beliaunya cuma tinggal tanda tangan aja.
Karena mungkin kesibukan dari beliau-beliau ini ya yang tidak bisa ditolerir ya. Tahu sendiri kan rapat lah, dinas keluar kota lah, apalah. Ya. Tapi nggak tahu juga kalau itu merupakan sebuah alasan dari beliau. Mungkin beliau alasan males buat yang bahasa Inggris gitu. Apa aja ini gitu. Itu juga bisa kan ya. Ada juga ini yang terakhir ada proof of residence. Proof of residence itu di mana kalian tinggal, bukti di mana kalian tinggal. Kalau bisa diartikan surat keterangan domisili ya. Surat keterangan domisili bisa minta dari kelurahan atau kecamatan, atau beberapa program juga memperbolehkan kalian menggunakan kayak KTP, itu juga bisa. Jadi itu sih beberapa dokumen tips buat Erasmus Mundus dan Master Degree. Next. Oke. Jadi jadilah seorang problem solver. Ulung yang di society. Jadi kalian merupakan bagian dari society, kalian merupakan bagian dari sebuah masyarakat yang dinamis. Jadilah seseorang yang bisa memberikan impact di situ, bisa menjadi pemecah solusi di situ, pemecah masalah di situ, memberikan solusi yang luar biasa di situ. Jika kalian punya pertanyaan, kalian bisa follow Instagramku, langsung insya Allah bakal selalu aku jawab. Kalau nggak lagi sibuk kuliah ya, rata-rata semuanya insya Allah aku jawab. Kalian bisa subscribe di YouTube aku. Aku insya Allah bakal bikin vlog rutin, gimana kuliah di luar negeri itu gimana. Yang pasti awal datang ngerasain homesick gitu ya. Kemudian kalian juga bisa add Facebookku di Niki Andre Prabatama. Oke, last. Terakhir, next. Ini tanggalnya keliru ini. sorry, tanggalnya keliru, nggak apa ya. Oke, being the best is not important, but making impact is the most important thing. Itu adalah semboyan hidupku, jadi menjadi seseorang yang terbaik dari yang lain itu tidak penting. Jadi wisudawan terbaik, jadi yang terbaik di kelas, itu nggak penting. Yang penting adalah kalian harus bisa benar-benar memberikan impact ke masyarakat. Gitu. Bukan hanya ke inner circle kalian aja. Oke, that's it dari aku. Terima kasih buat perhatiannya. Kita langsung tanya jawab aja habis ini mungkin ya. Kita balikin ke Salma. Terima kasih. Wow, terima kasih Kak Niki, pemaparan yang luar biasa. Kita nggak cuma tahu tentang scholarship-nya, tapi juga gimana perjuangan Kak Niki di balik itu semua dan motivasi-motivasi supaya kita juga berusaha buat mendapatkan beasiswa ini dan mencapai tujuan masa depan kita masing-masing. Nah, teman-teman, di Ota Bahasa kita langsung bertanya. Belum ada, sama belum ada lihat yang ada nanya di chat box, tapi kalau ada yang mau nanya silahkan boleh open mic dan kode ke aku. Tapi sebelumnya Kak, aku boleh nanya nggak? Oh, boleh banget dong. Boleh banget. Jadi apapun. berarti, correct me if I'm wrong ya Kak, jadi tadi dibilang kalau misalnya Kak Niki itu pertama di Scotland, habis itu di Norway, habis itu di Budapest. Itu kalau S2 Master itu 2 tahun apa 1 tahun Kak? 2 tahun. Jadi 3 negara itu dalam 2 tahun. Iya, betul. Wow, berarti itu adaptasinya juga walaupun tetap di Eropa, tetap butuh ini ya kayak? Iya, karena culture shock setiap negara kan pasti berbeda-beda ya. Jadi benar-benar adaptasi kalau pindah-pindah. Nah, aku tambahin kalau di sini kan 3 universitas, 3 negara. Nah, kalau aku ini join master degree, jadi cuma dapat 1 gelar aja. Nah, ada juga program yang double degree, ada juga program yang triple degree. Jadi kalian bakal dalam 2 tahun, iya. Itu program Erasmus, istimewanya di situ. Kalian bakal dapat 3 gelar dari 3 universitas. Itu dalam 2 tahun. Tapi itu kalau aku tetap cuma mata 1 kuliah. aja. Iya. Tetap 1 linear, 1 jurusan ya, Kak ya? Ya, betul. Cuma 1 program itu aja.
Oke. Teman-teman mungkin ada yang ingin bertanya? Boleh, silakan langsung open mic. Kita lebih interaktif aja. Jangan Iya, jangan sungkan-sungkan lah. Bang Indri mungkin mau tanya, Bang. iya. Rati mau nanya tuh Rati. Silakan. Yuk. Mau nanya, Kak, kalau Siap. untuk lulusan D3 ke S1, apa program beasiswa di luar negeri ada ya? Oh, oke. D3 ke S1 ya. D3 ke S1 sih ada. Ada beberapa negara yang menyelenggarakan itu. Baru kemarin kalau di Uni Eropa itu ada Prancis ya. Gue dapat dari kampus France. Itu tahun kemarin itu ada Prancis. Itu Prancis menerima beasiswa buat D3. Buat ngelanjutin ke S1. Nah, kalau di negara lainnya aku kurang tahu ya. Karena benar-benar cuma sedikit banget info tentang lanjutin D3 ke S1 di luar negeri. Ya, itu. Oh, terima kasih, Kak. Sama-sama Rati. Semoga menjawab. Wow. Nah, terus di chat box ada si Torus nanya nih. Katanya, Kak, izin bertanya, bagaimana membedakan CV Euro dengan CV Euro dengan CV pribadi, Kak? Sebenarnya CV Europass atau CV pribadi itu cuma beda formatnya aja. Jadi bentar ya. Bentar. Aku googlingkan dulu Europass CV itu. Biar kalian tahu bedanya. Kalau kalian pakai Europass, itu kalian cuma masuk ke dalam sebuah websitenya aja, kalian tinggal inputin prestasi-prestasi kalian gitu. Nah, kalau kalian CV pribadi, itu kalian harus membuat format sendiri pakai Microsoft Word, pakai Microsoft PowerPoint gitu. Nah, ini misalkan ya, ini itu Europass CV. Nah, Europass CV itu sebenarnya buatnya gampang. Tinggal masuk ke ini, Europass CV. Build a perfect CV. Nah, tinggal pilih template-nya nanti. Nanti tinggal langsung aja gitu. Cari Europass CV. Coba bentar ya. Aku lupa linknya soalnya. Yang mana? Jadi nanti tinggal kalian masukin nama kalian, tinggal kalian masukin data pribadi kalian gitu. Kalau CV pribadi kalian itu kalian harus buat format sendiri itu aja. Bedanya itu aja sih. Itu. Oke, terjawab ya. Ade si Torus. Oke. Nah, terus Kak, ada yang bertanya, apakah lulusan SMK bisa ikut beasiswa ke luar negeri, Kak? Oh, oke. Lulusan SMK bisa banget dong. Kenapa Tapi enggak itu gitu? S1 berarti ya, Kak ya? Iya, untuk S1 dan Gitu. ada beberapa negara yang menyelenggarakan beasiswa buat S1 kan ya. Kayak misalkan Turki Bulsari itu ada. Dicatat tuh Kemudian teman-teman. yang aku bilang dari kampus France itu baru aja kemarin ada beasiswa S1 buat kuliah S1 di Prancis. Itu ada. Itu baru sih, benar-benar baru. Kemudian banyak sekali dari Jepang juga ada. Kalian bisa cari-cari. Bisa banget. SMK, SMA bisa kok. Nothing impossible. Tinggal kalian percaya dan berjuang aja gitu, teman-teman. Oke. Nah, ini juga ada yang nanya, Kak, apakah sama juga pernah itu kita browsing ke websitenya Erasmus+. Benar nggak, Kak, itu step pertama untuk lebih tahu tentang Erasmus-nya? Oke, gini. Pertama gini aja ya. Aku share screen lagi ya. Bentar. Oke. Biar kalian lebih enak. Aku share screen lagi yang H. Oke. Jadi di sini kalian tinggal ketik aja MJMD katalog gitu.
Kalau buat yang master ya. Kalau yang lain aku nggak tahu sih apply-nya gimana ya. Kalau yang master ini, tinggal kalian open di new tab ini, atau kalian klik langsung. Nah, ini merupakan daftar semua program buat yang master. Ya. Jadi di sini, kalau kalian klik ini, kalian bakal dibawa ke window di mana penjelasan tentang programnya. Di mana kalian bakalan belajar, Vrije Universiteit Brussels itu sebagai koordinatornya, dan partner university-nya itu ada dari Denmark, Spanyol, dari Austria, gitu, dari Belgia gitu. Ini. Dan summary-nya ini. Nah, kalau yang kalian klik itu singkatan programnya ini, itu kalian akan dibawa ke link program, link website programnya. Nih. Nah, langsung ke www.forcities.eu. Nah, langsung ke website programnya. Nah, kalian bisa cari nih di sini nih. Ini programnya kayak apa sih gitu. Nanti aku studinya gimana sih, studi apa aja gitu. Dan admissionnya seperti apa. Gitu. Nih, klik admission. Nah, basically semua admission itu menerima yang linear, yang hampir linear dengan program master itu. Jadi perlu digarisbawahi bahwa yang tidak linear itu bakalan sulit buat masuk. Karena mereka sudah state di awal bahwa di aplikasi mereka menerima anak bachelor ini, anak bachelor ekonomi, anak bachelor accounting gitu. Semuanya bakal ada di admission, di application gitu. Jadi gitu, kalau pengen tahu Erasmus Mundus, tinggal ini kalian ketik di sini, kemudian kalian ke link ini, kalian masuk ke link websitenya atau ke link itu tadi. Itu sama. Oke. Nah, langsung bisa dilihat di situ ya teman-teman. Nah, selanjutnya Kak ada yang bertanya, kalau tadi Kak Niki udah jelasin perbedaan CV Europe dengan CV yang biasa. Nah, kalau untuk mendaftar beasiswa sebaiknya kita menggunakan CV kreatif dengan desain khusus atau harus CV formal nih Kak? Oh, alright. Kalau itu sih CV formal kalau menurut, karena tujuannya kan buat apply sesuatu yang benar-benar formal ya, bukan. Kalau it's okay kalau kalian memang apply pekerjaan di bidang graphic design gitu, kalian buat CV yang kreatif karena dari CV itu bakalan dilihat kan seberapa kreatif kalian ya. Kalau di sini kalian mau apply beasiswa, masa dikasih gambar Son Goku atau Shinchan gitu kan nggak lucu juga kan ya, mereka lihatnya. Jadi kayak gitu sih sama. Oke. Nah, tadi Kak Niki kalau nggak salah bilang kalau yang Kakak ikutin ini itu nggak ada interview ya Kak ya? Nggak ada interview. Tapi dengan pengalaman Kakak yang udah mendapat beberapa scholarship, ada teman-teman yang bertanya bagaimana tips menghadapi interview scholarship nih Kak? Oke, interview ya. Interview itu kuncinya ada di public speaking sih. Jadi kalian nggak takut ngomong di depan orang banyak, that is the key gitu. Kalian ngomong di depan laptop, misalkan interview via Skype gitu. Masa kalian takut sama laptop kalian sendiri gitu? Anggap aja kalian ngomong sama laptop gitu kan. Jadi nggak usah takut, itu aja. Nggak usah takut dan nggak usah malu. Itu nanti tinggal bakal mengalir aja sendiri. Kalau kalian takut dan kalian malu, pasti interviewnya bakalan jelek gitu. Kalau menurutku sih. Nah, gitu sih kalau menurutku. Jadi kalian nggak usah takut, kalian nggak usah malu. Udah ngomong aja, ngalir aja, berikan yang terbaik dari diri kalian. Persiapkan juga ya, persiapkan materinya yang mau kalian omongin. Misalkan kalian mau interview beasiswa LPDP gitu ya. PDP, kalian pasti harus belajar tentang Pancasila, kalian pasti harus belajar tentang kewarganegaraan, sejarah, itu kalian harus benar-benar pelajari kayak gitu. Oke. Nah, satu lagi Kak, ada yang bertanya, apakah dengan pengalaman, tadi kan Niki bilang kita harus bagusin CV kita, tentunya kita harus punya pengalaman yang banyak. Nah, apakah jika aim kita nih buat dapetin beasiswa internasional, apakah harusnya pengalaman kita itu juga tingkat internasional nih Kak? Gimana kalau seandainya kita cuma di tingkat nasional?
Itu gimana, Kak? Oke. Sebenarnya semua itu rezeki dari Allah sih ya, tergantung yang ngatur kan di atas ya. Dalam arti kalau kita bisa mempunyai sebuah prestasi di tingkat internasional, it will be worth it banget gitu. Dan itu bakalan worth it banget. Satu aja atau dua aja itu bakalan worth it banget buat kalian. Tapi kalau kalian nggak punya juga nggak apa-apa gitu. Kalau menurutku. Kalau menurutku sih nggak apa-apa, karena kan ya nggak semua orang bisa punya kesempatan yang sama buat ngerasain event-event internasional yang benar-benar luar biasa gitu. Kalau kalian punya yang nasional, juara satu lomba robotik nasional, itu kan juga udah luar biasa juga kan pastinya. Dan pastinya penyeleksi beasiswa juga bakal respect sama prestasi yang kalian dapetin gitu. Gitu. Nah, prestasi itu harus linear nggak, Kak, dengan apa yang kita tuju jurusannya? Apa gimana? Oke, kalau prestasi, kalau menurutku sih sebisa mungkin linear. Kalau nggak linear pun nggak apa-apa gitu, dimasukin di CV, asal kalian cantumin bagaimana pekerjaan ataupun prestasi itu membentuk diri kita yang baru. Nah, misalkan dulu kan aku pernah punya pengalaman ngajar part-time bahasa Prancis ya. Nah, apakah itu linear dengan teknik? Kan pasti jauh banget dengan teknik kan, bahasa Prancis sama teknik gitu. Nah, tetapi dengan mengajar bahasa Prancis itu membentuk sebuah hal yang baru dalam diriku. Aku lebih disiplin, aku lebih bisa ngomong di depan banyak orang, nggak malu-malu lagi. Kayak gitu-gitu itu harus dicantumin. Jadi prestasi ini itu membentukku lebih kayak gini kayak gitu Salma. Oke, luar biasa ya teman-teman. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi, langsung open mic, boleh? Ya langsung open mic gitu, biar aku Ya. nggak ngomong di depan komputer. Boleh teman-teman. Oke, jadi di sini itu aku kuliahnya online, ngelihatin orang di depan, ngelihatin komputer aja Senin sampai Jumat dengan komputer gitu. Apalagi lagi karantina kan 14 hari gitu. Jadi nggak bisa kemana-mana. Jadi ada yang mau bertanya biar interaksi langsung ya, Kak ya? Iya betul. Biar aku nggak kesepian soalnya di sini. Nah, Kak Niki, di sini juga ada yang bertanya. Nah, aku pengen juga tanya dan sekaligus mewakili pertanyaan teman-teman. Sekarang tadi Kak Niki bilang kalau misalnya kita bikin motivation letter harus ada fenomena permasalahan yang nantinya akan terjawab kalau kita mengikuti studi ini di dalam beasiswa itu. Nah, sedangkan kan Erasmus ini kan beasiswa pemerintahnya Europe. Nah, apakah fenomena tersebut harus berkaitan dengan mereka atau bisa kita membawa permasalahan yang ada di negeri kita atau bagaimana, Kak? Oke, kalau yang EMJMD ini tujuan mereka kan strengthening partnership European Union sama Indonesia, gitu ya. Nah, jadi kalian di sekolahin buat membantu Indonesia juga, berkontribusi buat Indonesia juga, gitu kan pastinya tujuan mereka ya. Nah, jadi permasalahan itu bukan hanya harus berhubungan sama European Union. Karena permasalahan di Indonesia kan udah cukup banyak ya. Gitu. Kita aja kurang aware sama sampah gitu misalkan ya. Nah, itu pengen kita atasi pakai teknologi gitu. Bilang aja sama European Union, nih aku pengen sekolah nih. Nah, di Indonesia itu kayak gini. Nah, kamu kan mau punya kerjasama ya sama Indonesia ya, bantu dong Indonesia sekolahin aku ke sana buat kontribusi balik ke Indonesia kayak gitu. Jadi kayak gitu sistematikanya. Tapi beasiswa lainnya juga kayak gitu sih kalau menurutku. Gitu. Oke. Nah, dari Cikoneng Ilir nih tadi tunjuk tangan mau bertanya, Kak. Oke. Siap, silakan yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Niki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Kak, yang pertama, saya tertarik yang persyaratan bahasa itu ya. Tadi Kakak bilang ada IELTS sama satu lagi bahasa negara tujuan kita.
seperti bahasa Prancis gitu ya. Nah, kan kalau tadi kakak bilang bahasa Prancis itu seumur hidup ya. Wah, itu sangat Ya. menguntungkan sekali. Nah, Iya. ada nggak yang misalnya bahasa tujuannya itu dia nggak menyaratkan IELTS, tapi negara tujuannya itu punya standar bahasa negara tujuan itu doang gitu, Kak. Misalnya, kalau misalnya kita mau ke Turki contohnya, kita cukup menguasain bahasa Turki saja gitu, tanpa ada terkaitan IELTS-nya, atau emang harus dua-duanya gitu. Dua-duanya sih. Wah, Rata-rata dua-duanya, iya. jadi Rata-rata dua-duanya. Karena core itu aku sebenarnya belum di IELTS ya? nemuin. Iya, core-nya di Oh, IELTS. Karena bahasa Inggris kan bahasa internasional gitu ya. Siapa aja, di negara mana aja, di kota mana aja, pasti ada yang bisa ngomong bahasa Inggris. Iya enggak? Di sekolah manapun pasti diajarin bahasa Inggris gitu ya. Nah, hmm. gitu. Jadi core-nya itu Terus bahasa Inggris kalau menurutku. yang kedua, Kak, kan kalau Erasmus itu beasiswanya full funded, segala segala aktivitas kayak beli buku, terus kehidupan di sana, living cost di sana itu sudah aman, atau emang kita harus butuh biaya lebih? Karena GDP Eropa juga kan nggak sesama di Indonesia gitu. Oke. Ini pertanyaan yang mantap ini. Jadi kayak gini ya. Kalau beasiswa EMJMD pasti beda dengan beasiswa LPDP yang dapat tunjangan buku, yang dapat tunjangan research gitu ya. Nah, di sini beasiswa EMJMD itu kalian dikasih uang 1.000 per bulan. Pemerintah European Union itu udah memperhitungkan uang ini itu kalian udah cukup buat beli buku, udah cukup buat nge-gym, buat jalan-jalan, itu udah cukup banget gitu. Jadi di semua negara Uni Eropa itu cukup. Tetapi beda lagi kalau di Scandinavian countries, kayak misalkan Norway ataupun Swedia, itu agak lebih mahal sedikit. Tapi intinya 1.000 euro itu monthly itu cukup buat beli buku, buat beli kebutuhan kalian sehari-hari, juga buat jalan-jalan sama buat nge-gym itu udah cukup kalau menurutku sih. Dan kalian juga bakal dapat tiket transportasi ditanggung, kemudian visa juga ditanggung, kemudian kita juga dapat installment allowance. Pertama dapat 1.000 euro. Pertama datang kan pasti perlu adaptasi ya. Padahal sebenarnya uang yang nggak perlu sih kalau menurutku, tapi banyak dikasihnya, lumayan kan. Jadi kayak beli jaket awal, beli jaket gitu, beli coat, winter coat gitu kan. Nah kayak gitu-gitu, buat persiapan gitu-gitu dikasih 1.000 euro. Kayak gitu. Jadi sebenarnya 1.000 euro itu menurutku udah cukup di semua dataran Eropa, semua dataran UK, itu udah cukup. Gitu. Cuma di Scandinavian countries saja yang agak mahal gitu. Iya, soalnya kan kalau tinggal di Indonesia kita masih bisa pinjam ke teman gitu. Di Eropa semua juga berjuang gitu. Minjem ke siapa sih? Iya. Tapi cukup, insya Allah cukup kok. Insya Allah cukup. Terus yang terakhir, Kak, kan kalau Erasmus itu dari pemerintah yang kerjasama dengan Indonesia, istilahnya Uni Eropa. Nah, itu wajib balik lagi nggak? Takutnya nih, misalnya kita apply beasiswa, kayak kasus beberapa yang hari lalu kan ada kasus yang salah satu wardi dari Papua tuh terkait beasiswa. Nah, itu wajib balik. Misalkan kita lulus kuliah di sana, terus langsung apply job di sana. Terus ternyata keterima tuh. Misalnya, itu wajib kita kontribusi ke balik lagi ke negara asal, atau emang ya boleh aja kalau misalnya lu berprestasi di sana gitu. Oke, aku jawab ya. Jadi ini interestingnya Erasmus ya. Kalau LPDP kan disuruh pulang ya. Jadi tanda tangan kontrak disuruh pulang, mengabdi sekian tahun gitu kan ya. Kalau Erasmus, kamu selesai master, kamu pengen kerja di sana, pengen tinggal di sana, pengen kerja di Amerika, pengen kerja dimanapun, itu terserah. Nggak ada kewajiban buat balik mengabdi di Indonesia. Jadi terserah pilihan pribadi masing-masing. Keterima di sana, kerja di sana, gaji lebih besar, euro atau pounds gitu ya. Nah, itu terserah gitu. Nggak ada
di dalam kontrak nggak ada menyatakan bahwa terikat harus mengabdi buat Uni Eropa, harus mengabdi buat Indonesia, itu nggak ada. Itu exactly yang benar-benar mantap banget buat teman-teman yang dapat IMJMD. Jadi terserah mau pulang kayak mau ngesot-ngesot di Eropa, jalan-jalan lagi kayak gitu, nggak apa-apa. Oke, thanks Gitu. Kak. Yap, Sangat clear. sama-sama. Oke, terima kasih Ciko Nanggilir. Nah, sekarang Ade juga tunjuk tangan nih Kak, mau bertanya. Silakan Ade, terakhir ya. Oke Kak, terima kasih. Izin bertanya, pertama Ade mau tanya, Ade pernah dengar dari salah satu penerima beasiswa yang sama dengan jurusan Ade, manajemen. Mereka katakan bahwa orang manajemen yang ingin melanjutkan S2 ke luar negeri harus memiliki pengalaman kerja minimal 1 tahun. Apakah Erasmus juga, Kak? Lalu yang kedua, kita harus punya lomba-lomba setidaknya ada nilai tambah lomba internasional. Nah, saat ini kan Kak pandemi. Jangankan untuk lomba, untuk sekolah aja kita tuh kayak masih gimana ya? Terbatas gitu kan Kak ruangnya. Jika nanti kita ikut lomba-lomba internasional yang dia dalam virtual Kak, apakah itu juga menjadi nilai tambah atau itu berbeda Kak? Terima kasih. Oke, 2 itu ya pertanyaannya ya dia. Oke, Iya, Kak. untuk yang pertama ya, tadi yang pertama manajemen gimana? Manajemen harus nggak nyatet dulu, bentar. Manajemen gimana? Manajemen katanya setiap yang jurusan manajemen atau ekonomi jika ingin melanjutkan S2 iya. dia harus memiliki pengalaman Ya, kerja pengalaman minimal kerja 1 ya. tahun. Oke, gini. Kalau di Erasmus itu enggak. Aku pun fresh graduate ya. Aku punya gap year 1 tahun. Enggak kerja, nganggur, jadi pengangguran. Gap year 1 tahun buat mengejar beasiswa aja. Jadi fresh graduate bisa diterima sama Erasmus. Bahkan ada awardee yang belum lulus kuliah, masih semester 7, itu diterima sama Erasmus. Jadi basically Erasmus nggak memandang apakah kamu fresh graduate ataupun kamu udah punya pengalaman kerja. Tapi tergantung setiap beasiswa yang diberikan gitu. Dalam arti kalau kalian mau apply Chevening atau Swedish government gitu kan, mereka menyatakan harus punya pengalaman kerja sekian jam begitu. Jadi setiap berbeda-beda. Kalau Erasmus nggak sama sekali. Fresh graduate pun bisa. Selanjutnya tadi yang kedua pengalaman internasional ya. Di masa pandemi ini pasti sulit ya emang ya. Tapi ada juga kan yang konferensinya virtual, yang internasional virtual gitu. Nah, itu juga bakal worth it kok pastinya. Kalian cantumin aja gitu. Aku pernah ikut konferensi internasional ini gitu, selama pandemi dan itu dilaksanakan secara virtual gitu. Itu pasti worth it kok, worth it banget. Jadi don't worry bahwa selama pandemi semuanya bakalan benar-benar sulit untuk diikuti, kayak misalkan konferensi nasional, internasional gitu. Ikut aja deh pokoknya, itu pasti bakalan worth it banget. Memberi nilai tambah ke diri kalian gitu, itu pasti. Kayak gitu ya, Dek. Oke Kak, Kak tanya sekali lagi boleh? Kan Iya, Kak, boleh banget. Dari semua yang apply beasiswa kan kita tuh semuanya punya apa ya, pasti keren kayak orang kakak nih, pasti semuanya keren-keren. Nah, yang jadi nilai lebih kakak dari orang lain itu apa Kak? Kalau kita boleh tahu. Nggak tahu ya aku sendiri ya. Sebenarnya nggak nyangka juga ya seorang aku yang ranking 2 dari bawah dulu waktu SMK itu dapat beasiswa. Nah, nilai lebihnya apa ya? Aku juga nggak tahu gitu. Mungkin aku nggak bisa menilai nilai lebihku sendiri. Dalam arti gini, adik. Gini, kamu itu harus membuat dirimu itu lebih berkualitas, lebih pantas buat mendapatkan itu. Dalam arti misalkan, gimana sih aku memantaskan diri buat dapat beasiswa kuliah di luar negeri? Aku harus ikut event internasional. Oke, aku punya pengalaman 2 event internasional ya, dia. Aku sebutin nih.
Takutnya dikira sombong nanti. Iya, Kak. 2 event internasional ya. Kemudian dapat 1 penghargaan tuh. Pas ketemu Bang Indre tuh aku dapat Best Young Innovator of Technology di Future Leader Congress di Bangkok, Thailand itu. Nah, selain itu, aku juga punya akademik yang bagus gitu. Aku juga jadi wisudawan terbaik di program studiku gitu. Di program studi Teknik Elektronika Politeknik Negeri Malang di tahunku. Jadi itu sih kelebihannya kalau aku. Tapi jangan kira aku sombong yang nggak pamer. Enggak, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Yap, sama-sama. Semoga bermanfaat. Bang Indre nih, tanya Bang. Rael Nick. Siap. Oke, wah 1,5 jam tidak terasa. Terima kasih banyak Kak Niki. Sama-sama. Pengalaman segala-galanya udah dikasih tahu sama Kak Niki. Kata Kak Niki kalau masih ada yang kurang boleh langsung ke Kak Niki. Dan tadi juga ada IELTS. Jangan lupa untuk langsung daftar di kampungcourse.id. Dan teman-teman, jika ingin info lebih lanjut tentang OTA Community, bisa di @ota.community dan kampungcourse.id. Baik teman-teman, sampai bertemu 2 minggu dari sekarang untuk membahas beasiswa-beasiswa lainnya. Dan tetap semangat. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Kak Niki. Sampai jumpa. Ya, Terima kasih sama-sama. semuanya teman-teman. Wah, ada yang bilang bahasa Prancis. Merci. Dari yang... Foto dulu Ayo ya foto. kita. Foto yuk. Foto. Kameranya. Kameranya buka dong. Bentar. Kameranya dong, teman-teman. Oke. Kameranya. Yo, Anissa, Iqbal, Sofia, Juni, Christina, Ayo, Rati, kamera yuk. Lia, ayo foto bareng-bareng. Foto kita. Aku foto nih. Ini juga ada nih. Ayo. Langsung aja ya. 3, Iya. 2, 1. Ayo. Salam literasi, L. Yo, 3, 2, 1. Oke, thank you. Makasih. Oke, terima kasih. Makasih ya semuanya ya. Sampai jumpa. Terima kasih Kak Niki. Ya. Kita doain lolos beasiswa semuanya ya. Semangat. Amin. Ntar bisa lah dimentorin sama Niki. Iya. Kontak aja. Siap, Bos. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.